Hmm, kok kayaknya bahan-bahan ini bisa digunakan untuk lomba sains eksperimen ya? Hmm, Bok choy, buah salak, wortel, paprika, jus semangka, bisa dibuat apa ya buah-buah ini ya? Oh, titrasi iodometri. Aku hubungin Karisa dan Ivana dulu deh. Guys, kalian ayo ke rumah aku deh. Kayaknya aku udah punya ide untuk video lomba kita. Kita bikin titrasi iodometri aja ya. Kita pakai pokcoy, buah salak, paprika, wortel, sama semangka deh. Ya guys, bentar-bentar. Halo Halo, ayo guys. ayo, masuk. Kalian udah dengar voice chat aku kan? Jadi kita langsung bikin videonya aja lah ya. Bentar ya, ini aku tadi udah siap-siapin, jadi kita tinggal langsung bikin videonya aja. Perkenalkan, saya Xenia Valencia dari kelas 11. Ini adalah Ivana dari kelas 11 dan ini adalah Karisa dari kelas 11. Percobaan ini bertujuan menentukan kadar vitamin C dengan menggunakan metode titrasi iodometri. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah 5 mangkuk dan 1 mangkuk kecil, gelas ukur, penyaring, lesung atau lumpang dan alu. Kemudian bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah sampel filtrat paprika yang telah dicampur dengan 10 ml air, sampel filtrat wortel yang telah dicampur dengan 10 ml air, sampel filtrat pakcoy yang telah dicampur dengan 10 ml air, sampel filtrat salak yang telah dicampur dengan 10 ml air, sampel filtrat semangka, 1/4 sendok makan tepung maizena yang telah dilarutkan dengan 15 ml air, dan betadine. Eksperimen dilakukan dengan mereaksikan berbagai sampel yang diduga memiliki kandungan vitamin C atau asam askorbat di dalamnya dengan iodin yang terkandung dalam betadine. Setiap tetesan betadine memiliki pengaruh yang besar terhadap titrasi yang dilakukan. Iodin dalam betadine digunakan untuk senyawa-senyawa dengan sifat reduktor kuat seperti vitamin C. Semakin banyak tetesan betadine yang diperlukan sebuah sampel untuk berubah warna, maka semakin tinggi pula kadar vitamin C-nya. Hal tersebut terjadi karena adanya reaksi redoks sesuai dengan konsep titrasi iodometri, di mana ini adalah sebuah metode yang berdasarkan reaksi redoks dengan mengukur jumlah iodin yang tersisa dari hasil reaksi antara vitamin C dengan reaktan. Kami akan memulai percobaan ini dengan sampel filtrat semangka. Pertama-tama, sampel filtrat semangka kami tambahkan dengan 1 tetes larutan tepung maizena. Kemudian kami aduk dan kami tambahkan betadine. Tetes pertama, tetes kedua, tetes ketiga, tetes keempat, tetes kelima, semangka telah berubah warna dengan 5 tetes betadine. Telah terjadi perubahan warna dengan 5 tetes betadine. Kami lanjutkan dengan sampel filtrat salak. Kami tambahkan 1 tetes larutan tepung maizena. Kami aduk dan kami tambahkan 1 tetes betadine.
2 tetes betadin, 3 tetes betadin, dan telah terjadi perubahan warna pada sampel filtrat salak. Selanjutnya, sampel filtrat pak choy, 1 tetes larutan maizena, dan kami aduk. 1 tetes betadin, 2 tetes betadin, 3 tetes betadin, 4 tetes betadin, 5 tetes betadin, 6 tetes betadin, 7 tetes betadin, 8 tetes betadin, 9 tetes betadin, 10 tetes, 11 tetes, dan telah terjadi perubahan warna pada sampel filtrat pak choy. Kami lanjutkan dengan sampel filtrat wortel. Kami tambahkan 1 tetes larutan maizena, kami aduk, dan kami tambahkan 1 tetes betadin, 2 tetes betadin, 3 tetes betadin, dan telah terjadi perubahan warna pada sampel filtrat wortel. Kami lanjutkan dengan sampel filtrat paprika. 1 tetes larutan maizena dan kami aduk. Kemudian kami tambahkan 1 tetes betadin, 2 tetes betadin, 3 tetes betadin, 4 tetes betadin, 5 tetes betadin, 6 tetes betadin, 7 tetes betadin, 8 tetes betadin, 9 tetes betadin, 10 tetes betadin. 10 tetes betadin dan telah terjadi perubahan warna pada sampel filtrat paprika. Sementara Karissa sedang melakukan perhitungan kadar vitamin C, saya dan Ivana akan melanjutkan ke pembahasan. Titrasi iodometri adalah sebuah metode yang berdasarkan reaksi redoks dengan mengukur jumlah iodin yang tersisa dari hasil reaksi antara vitamin C dengan reaktan. Pada titrasi iodometri terdapat istilah analit, titran, dan indikator. Dari percobaan yang telah dilakukan, vitamin C atau asam askorbat dari cabai, pare, brokoli, dan pakcoy, serta seledri merupakan analit, sedangkan iodin yang terdapat pada betadin merupakan titran. Larutan kanji merupakan indikator dalam percobaan ini. Setiap bahan yang digunakan dalam percobaan ini masing-masing memiliki fungsi tersendiri, di mana masing-masing sampel yang telah dicampurkan air sebanyak 10 ml berfungsi sebagai filtrat dari bahan yang akan ditentukan kadar vitamin C-nya. Vitamin C atau asam askorbat berfungsi sebagai analitik yang merupakan senyawa kimia yang menjadi target analisis dan konsentrasinya tidak diketahui. Sedangkan betadin dengan kadar persentase iodin 10% berfungsi sebagai titran yang diteteskan ke titrat sampel. Titran merupakan larutan yang digunakan untuk melakukan titrasi dan telah diketahui konsentrasinya. Air 1 sendok dan larutan maizena 1/4 sendok yang dicampur menjadi larutan maizena berfungsi sebagai indikator yang ditambahkan pada saat mendekati fase akhir proses titrasi untuk mengidentifikasi titik akhir titrasi. Vitamin C pada buah atau sayur-sayuran akan bereaksi dengan iodin yang terkandung pada betadin. Berikut ada reaksinya. C6H8O6 tambah I2 menjadi C6H6O6 tambah 2I- tambah 2H+. Iodin mengalami perubahan warna dari yang semula berwarna coklat menjadi tidak berwarna dikarenakan terjadi reaksi redoks. Asam askorbat akan bereaksi dengan iodin membentuk asam dehidroaskorbat karena sifat vitamin C yang mudah teroksidasi oleh iodin. Sedangkan iodin akan mengalami reduksi menjadi iodida. Oleh karena itu, warna betadin menjadi tidak berwarna. Berdasarkan percobaan dan perhitungan kadar vitamin C dari sampel, diketahui bahwa pakcoy memiliki kadar vitamin C tertinggi yaitu 0,0223 molar. Kemudian disusul oleh paprika dengan kadar 0,02 molar. Ketiga terdapat semangka dengan kadar 0,01 molar. Terakhir terdapat salak dan wortel dengan kadar vitamin C paling rendah yaitu 6,08 kali 10⁻³ molar.
Semakin banyak jumlah tetesan betadin yang diperlukan suatu sampel untuk berubah warna, maka semakin tinggi kadar vitamin C yang terkandung di dalamnya. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah, pengujian vitamin C menggunakan metode titrasi iodometri adalah sebuah metode yang berdasarkan reaksi redoks dengan mengukur jumlah iodin yang tersisa dari hasil reaksi antara vitamin C dengan reaktan. Perhitungan kadar vitamin C dimulai dengan menentukan volume iodin dan mol iodin terlebih dahulu. Kemudian perhitungan dilanjutkan dengan membandingkan koefisien asam askorbat per koefisien iodin yang didapatkan dari reaksi redoks dengan mol asam askorbat per mol iodin. Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa pakcoy memiliki kadar vitamin C tertinggi yaitu 0,0223 molar, dilanjutkan dengan paprika 0,02 molar, semangka 0,01 molar, serta salak dan wortel dengan kadar 6,08 × 10⁻³ molar. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya.